Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Setiawati, salah satu dosen agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, dan video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi tersebut, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Saya pengampu beberapa mata kuliah pada program studi agroteknologi sesuai dengan keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah hortonomi. Saya mengampu mata kuliah ini dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment serta 3N, yaitu niteni, niroke, dan nambahi, yang berarti mengamati, menirukan, dan menambahkan sesuai dengan ajaran taman siswa. Mata kuliah hortonomi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Agroteknologi semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan kuliah dan juga 2 kali pertemuan ujian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah hortonomi membahas secara komprehensif kontribusi sektor hortikultura terhadap pembangunan pertanian, berbagai permasalahan dan kegiatan usaha tani hortikultura, serta strategi penanganannya. Kemudian juga arah pengembangan hortikultura di Indonesia. Cakupan materi meliputi karakteristik lingkungan tumbuh, teknik budidaya tanaman hortikultural, pengadaan bahan tanam, serta praktek budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, obat, dan tanaman hias yang populer di Indonesia. Budidaya dilakukan pada berbagai media dan skala, termasuk di lahan terbuka, di dalam pot, dan juga dengan sistem vertikal. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi agroteknologi, yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan, dan mampu menerapkan ilmu agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan sumber daya sesuai dengan praktek pertanian yang baik atau agricultural practices. Selain itu, terdapat 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan peran dan pentingnya tanaman hortikultura terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prospek dan perkembangan hortikultural baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang lingkungan tumbuh tanaman hortikultura. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat pengadaan bahan tanam hortikultura. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat berbagai teknik budidaya hortikultura yang efisien dan berkelanjutan di lahan terbatas berdasarkan 3N. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan teknik pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengembangkan strategi inovatif dalam mengoptimalkan pembungaan tanaman buah dalam pot secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan inovasi dalam budidaya hortikultura yang berkelanjutan dan budaya sains. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu menggabungkan antara metode tatap muka atau luring dan juga pembelajaran online atau daring melalui LMS Cipedat atau sistem pembelajaran daring UST Yogyakarta. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat partisipatif aktif dan hasil proyek yang diantaranya adalah ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, dan juga project-based learning. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester yang berbobot 20%, ujian akhir semester berbobot 20%, kehadiran dan juga partisipasi mahasiswa berbobot 10%, hasil proyek berbobot 20%, kuis dan tugas struktur berbobot 10%, dan juga praktikum berbobot 20%. Sehingga total dari pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat siang, salam berbahagia. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah hortonomi. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas prospek hortikultura di Indonesia.
Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai? Oke. Kita sebelum mulai ke inti materi hari ini, kita flashback dulu untuk pertemuan yang minggu lalu. Pertemuan pertama, kira-kira ada yang masih ingat ya apa perbedaan tanaman agronomi dibandingkan dengan tanaman hortikultura? Kalau ada yang bisa jawab silahkan tunjuk jari. Silahkan. Dari materi yang pertama itu kan tanaman yang mengandung karbohidrat. Ya. Nah, terus kalau hortikultura itu tanaman yang mengandung seperti buah dan sayur. Betul. Jadi contohnya kalau tanaman hortikultura itu adalah tanaman yang non-karbohidrat, non-zat pembangun. Jadi ada padi, ada sagu, gitu ya. Kalau hortikultura itu adalah tanaman-tanaman yang mengandung non-karbohidrat. Jadi misalnya mengandung vitamin, serat, mineral, gitu. Kemarin sudah kita klasifikasikan contoh-contohnya ya. Jadi saya harap kalian masih ingat untuk yang kemarin. Untuk yang minggu ini, karena kita mempelajari tentang prospek budidaya tanaman hortikultura, maka capaian pembelajarannya adalah untuk mata kuliah yaitu mampu menjelaskan prospek dan perkembangan hortikultura di Indonesia, dan yang sub CPNK-nya itu adalah mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan hortikultura di Indonesia. Oke, nah sekarang kira-kira kalau kita menanyakan tentang prospeknya itu apa sih di tanaman budidaya tanaman hortikultura di Indonesia itu, yaitu mulai adanya pola hidup sehat di Indonesia. Jadi ada nih yang ngasih quotes, your diet is a bank account. Good food choices are a good investment. Artinya apa? Bahwa investasi kita itu juga nggak melulu mengenai emas, kripto gitu ya, tapi investasi kesehatan juga. Dan investasi kesehatan itu dimulai dari mana? Dari pola makan kita. Dan pola makan kita nggak bisa kalau misalnya hanya terpenuhi oleh karbohidrat nih. Seperti yang minggu lalu sudah pernah kita bahas bahwa kemarin negara yang punya hortikultura yang maju itu kebanyakan adalah negara yang maju. Negara berkembang biasanya hortikulturanya tidak maju. Alasannya karena apa? Karena uangnya itu tidak bisa meng-afford buat buah dan sayur. Contoh sederhananya deh, misalnya kalian nih anak kosan, uangnya pas-pasan. Di kosan makanya mie sama nasi gitu kan. Sedangkan kalau misalnya anak kosan yang agak sultan dikit gitu, kan udah bisa nih makan misalnya tiap hari beli buah gitu. Atau misalnya kalau kalian di rumah biasanya kan perbaikan gizi tuh, kalau saya pulang ke rumah perbaikan gizi karena di situ ibu kalian udah menyiapkan sayur dan buah gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri dari mengapa negara maju itu biasanya hortikulturanya itu maju karena sudah mulai melek dengan pola hidup sehat, seperti dari standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dan konsumsi sayuran dan buah itu sangat penting untuk hidup sehat gitu ya. Kalau misalnya orang-orang udah mulai diet, biasanya porsi makannya yang dibanyakin itu adalah sayur dan buah, dan itu adalah sebuah peluang yang besar untuk budidaya hortikultura di Indonesia. Termasuk juga konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu dapat mengurangi resiko kematian sampai 30% karena adanya penyakit degeneratif, misalnya kardiovaskular, stroke, gitu, koroner, gitu ya. Kemudian saya ada grafik mengenai rata-rata pengeluaran konsumsi sayuran sebulan di Indonesia dan buah-buahan sebulan di Indonesia. Ini dari BPS tahun 2023 saya downloadnya ya, tapi karena datanya ini sampai 2021, tapi tahun 2020 nggak ada datanya. Mungkin karena COVID gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa tren orang mengeluarkan uang untuk beli sayur dan buah itu rata-rata meningkat sekitar 3% sampai 5%. Itu artinya orang Indonesia udah mulai sadar nih akan kesehatan, apalagi mungkin karena COVID kemarin ya.
yang misalnya kita harus hidup sehat ya kan, dikit-dikit harus imunnya terjaga ya kan. Ada yang namanya pada saat COVID ada yang pakai slogan sedikit-sedikit harus imunnya tinggi karena ada healing juga gitu kan. Healing kan juga apa namanya sebuah kosakata yang baru tren akhir-akhir ini gitu kan. Healing itu artinya apa? Artinya menjaga kesehatan jiwa. Dan kita sudah belajar minggu kemarin juga bahwa tanaman hias ternyata juga bisa membuat kesehatan jiwa kita itu baik gitu. COVID kemarin banyak yang bertani, ya kan, selain karena lockdown misalnya, tapi mereka juga kesehatan jiwanya itu terjaga karena melihat tanaman hias, karena bertani gitu. Nah itu adalah juga memperlihatkan bahwa tanaman hortikultura, sayur dan buah itu punya peluang yang tinggi di Indonesia. Selain itu tadi saya sudah bilang bahwa florikultura itu adalah tanaman hias ya, atau tanaman bunga. Ini kalau saya totalkan, saya dapat dari BPS juga tahun 2023 bahwa ternyata peningkatan minat orang untuk membeli dan produksi itu selaras dengan pembeliannya ya Pak, ini di grafik ini itu meningkat, apalagi dari 2021 sampai 2022 itu berarti kan after lockdown ya, setelah lockdown. Jadi kita tahu ternyata COVID kemarin itu bisa meningkatkan orang minat terhadap tanaman hias gitu ya. Nah, alasannya apa kenapa dapat menenangkan jiwa? Karena pertama kesegaran. Kalau kita melihat orang liburan itu kan pengennya yang ke sawah-sawah ya kan, terus habis itu ke pegunungan itu melihat kenyamanan, lihat yang hijau-hijau itu lebih enak gitu kan, kesejukan, keindahan dan juga kesehatan. Kemudian selain itu tanaman itu juga dapat kita lihat dari keindahan tajuk. Misalnya kalau misalnya bonsai ini kayaknya cuma tanaman kecil tapi cuma gitu doang gitu kan, tapi kan kita lihatnya harganya bahkan mahal gitu kan. Itu kan dari keindahan tajuk juga, kerangka tanaman, kemudian warna bunga jelas, sumber oksigen jelas dari proses fotosintesis, kemudian penurunan temperatur. Bagaimana kok bisa tanaman menurunkan temperatur? Ada yang bisa jawab? Penerapan suhu. Bagaimana tumbuhan bisa menurunkan suhu? Prosesnya apa yang disebut proses transpirasi. Proses transpirasi itu adalah penguapan air dari daun melalui stomata. Kenapa dia bisa menurunkan panas? Karena dia menyerap energi laten yang ada di sekitar tanaman sehingga suhunya akan berkurang. Selain itu juga karena ada efek bayangannya, shading gitu misalnya. Pun itu bisa, tapi secara agronomi ada yang namanya proses transpirasi yang dapat menurunkan temperatur udara atau suhu di sekitar tanaman. Kemudian juga mengatur kelembaban. Mengatur kelembaban itu artinya gimana? Karena kan air itu diserap tanaman dalam bentuk air ya, dalam fase cair ya, di tanah itu di media tanam. Tapi pada saat transpirasi bentuknya udah embun gitu, itu juga bisa menjaga kelembaban. Nah, ini juga bunga budaya bangsa. Taraf kemajuan bangsa dapat diukur dari tingkat peradaban masyarakat dalam memanfaatkan hortikultura yang tadi saya bilang. Kayak kalau negara maju biasanya hortikulturanya maju, contohnya Belanda, kemudian Jepang, Korea itu kan hortikulturanya maju sekali ya. Maksudnya Indonesia memang secara kuantiti produk hortikulturanya banyak nih, macam-macam produk tropikalnya, tetapi secara kualitas agak kurang gitu. Kemudian pada masyarakat di negara maju, konsumsi hortikultura merupakan kebutuhan primer. Di negara barat ada pepatah yang menyatakan say to flowers. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada event, pakainya bunga. Sebenarnya kita juga udah sih melawan itu. Wisuda, kalau kamu wisuda kan pasti ngasih bunga tuh, ya kan? Atau enggak teman, misalnya pacarnya ulang tahun gitu, ngasihnya bunga, ya kan? Saya to flowers gitu. Nah, tahun kunjungan wisata 1991, perhatian pemerintah sangat besar terhadap tanaman hias terutama bunga.
Jadi ada bunga yang dijadikan simbol oleh pemerintah. Yang pertama adalah puspa langka, itu adalah tanaman bunga rafflesia, puspa bangsa, tanaman melati, sama puspa pesona, yaitu anggrek bulan. Nah, tetapi dengan prospek yang sangat banyak itu ternyata tuntutan konsumen hortikultura itu gede juga, banyak juga. Yang pertama aman. Gimana kok bisa tanaman hortikultura itu yang dituntut itu aman? Kira-kira amannya seperti apa? Apakah tidak boleh dimakan? Aman itu artinya apa berarti? Arti dari aman? Dia terbebas dari pestisida atau residu-residu logam berat misalnya. Jadi pengennya, apalagi kemarin juga habis COVID ini, produk organik yang sedikit-sedikit organik itu semakin banyak. Ya kan, apalagi misalnya produk hortikultura yang langsung dimakan. Stroberi itu kan banyak yang udah banyak ya, udah banyak yang organik gitu kan. Kemudian ada juga misalnya, kalau misalnya kalian pernah makan apel, pir, kalau kalian biasanya kalau zaman dulu ada rumor yang itu dilapisi oleh lilin gitu kan. Nah, terus habis itu kalian jadi kayak insecure mau makannya, takut-takut buat makannya gitu kan. Nah, itu kan berarti kalian menginginkan produk yang aman, yang tidak terkontaminasi gitu. Kemudian nilai gizinya tinggi, jelas. Misalnya nih kemarin pas COVID, atau enggak lah kalian pas sakit gitu, kalau misalnya sakit dikit minum jahe gitu kan, berarti jahenya yang gimana? Yang pedes, yang meredakan sakit tenggorokan gitu kan, berarti dibutuhkan yang punya senyawa kimia yang pedes gitu kan, di jahe itu yang diinginkan. Atau enggak buah naga, kenapa makan buah naga? Karena antosianinnya tinggi gitu, jadi nilai gizinya harus tinggi, kemudian mutunya juga harus tinggi. Misalnya kalian ke warung sayur, kalian kan pasti milih sayur yang seger, ya enggak nyari yang layu kan. Nah itu juga berarti nilai mutunya harus tinggi, yaitu produk sampai ke tangan konsumen itu harus seger. Sedangkan hortikultura sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, karakteristiknya adalah dia mengandung lebih banyak air dibandingkan tanaman agronomi. Otomatis dia akan lebih cepat rusak dibandingkan tanaman agronomi. Berarti bagaimana caranya biar kita dapat meningkatkan mutu produk itu sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang segar. Kemudian kelestarian lingkungan terjaga. Ini juga secara pertanian dalam artian luas juga pengennya gitu, yaitu adanya keberlanjutan. Jadi enggak produktivitas tinggi pada saat itu juga. Karena misalnya menginginkan produktivitas yang tinggi, berarti pupuknya yang diberikan, pupuk kimia yang diberikan dalam jumlah yang banyak. Sekarang kan tidak bisa seperti itu. Ini harus ada sustainability-nya, kelestarian lingkungannya. Misalnya berapa sih pupuk yang tepat yang harus diberikan, misalnya dengan penggunaan pupuk terpadu, yaitu campuran antara pupuk kimia dengan pupuk organik gitu. Misalnya menurunkan penggunaan pupuk kimia, karena misalnya kalau pupuk kimia yang terlalu besar dia akan merusak lingkungan. Misalnya terjadinya bloom algae, tidak hanya di tanah saja tapi di air. Bloom algae itu adalah ledakan algae yang berwarna hijau di air, sehingga akan menurunkan kualitas air. Ekosistem yang ada di dalam air itu akan rusak gitu. Kemudian memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan petani dan pekerja. Artinya apa ya? Berarti kalian ternyata sudah banyak yang memikirkan pendapatan petaninya gimana nih? Apakah ini rantainya panjang atau pendek nih? Gitu. Ini hubungannya juga dengan seperti itu. Gitu. Kemudian mempunyai traceability. Bedanya tanaman agronomi dengan hortikultura itu juga dari traceability-nya. Biasanya kalau hortikultura butuh catatan aktivitas yang ada di kebun. Jadi misalnya nih, contohnya kalau tanaman hortikultura misalnya jenis stroberi deh, itu kan ada label-labelnya ya. Dia dari kebun mana gitu kan, misalnya Amazing Farm gitu kan. Kita kalau misalnya buka di webnya Amazing Farm, dia ada tulisannya tuh di situ catatan aktivitasnya tuh mereka kayak gimana gitu.
gitu ya. Kemudian kontinuitas itu adalah produk hortikultura yang udah sebenarnya bersifat musiman, kayak cabai itu kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah gitu kan. Nah, kita juga harus berpikir tentang itu biar selalu ada, tetapi harganya juga tidak terlalu melonjak. Kemudian efisiensi produk dan delivery, artinya yang tadi bagaimana ini hubungannya sama mutu juga, gimana caranya kita bisa ke tangan konsumen dalam keadaan yang masih segar, kemudian juga tidak tidak memperkecil pendapatan petani ya. Kalau misalnya supply chain-nya terlalu, rantai pasoknya terlalu panjang, otomatis nanti petaninya pendapatannya semakin kecil gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan supply chain. Tugas yang akan saya berikan sebagai evaluasi adalah silahkan membuat kelompok sebanyak 5 orang dalam satu kelompok untuk mengobservasi perkembangan hortikultura di wilayah sekitar Anda. Jadi nanti presentasinya yaitu mencangkup jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan, teknologi yang digunakan dalam budidaya dan pasca panen komoditas, kendala yang dihadapi petani atau pelaku usaha hortikultura, dan peluang dan strategi untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Saya akan memberikan waktu selama 2 minggu, kemudian silahkan dikumpulkan di RMS Sipedar dan dikumpulkan hanya perwakilan kelompok, gitu ya. Ini tugas tidak untuk memberatkan kalian, tetapi kan seperti quotes yang sudah saya tuliskan di bawah, ilmu yang didapat dari orang yang berkompeten adalah investasi yang tidak akan pernah merugikan. Jadi kalian harus tidak hanya mendapatkan teori di perkuliahan, tetapi harus terjun ke lapang agar tahu bagaimana sih sebenarnya prospek dan peluang dan permasalahan hortikultura di Indonesia. Baiklah, kuliah akan saya tutup. Terima kasih. Salam. Sekian cuplikan video rekaman pembelajaran dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas pada mata kuliah hortonomi dan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UST. Dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai serta panitia pelaksana sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim sertifikasi pendidik untuk dosen Universitas Sarjana Miyata Taman Siswa dan para dosen sejawat serta rekan-rekan mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.